Silakan duduk kembali. Setiap kita ketika awal kali datang ke Amerika ini, saya yakin saudara pasti bingung tentang perubahan 4 musim di negara ini. Di Indonesia kita hanya ada 2 musim, tetapi di negara ini ada 4 musim. Sehingga saya percaya di awal-awal kita bisa seringkali terkecoh. Kita pikir hari akan dingin, lalu kita pakai untuk kerja, untuk keluar dengan pakaian yang hangat. Tidak tahunya ternyata panas, saudaraku. Atau bahkan kita anggap, wah ini kayaknya panas, nggak tahunya Anda pakai baju panas, baju yang ternyata tipis, tidak tahunya ternyata sangat dingin sekali. Nah itu awalnya, tapi saya yakin saudara, setiap kita yang tinggal di negara ini sudah sekian lama, tentunya saudara sudah mulai bisa menilai akan season atau akan sebuah musim yang terjadi. Dan saya percaya saudara, kita akan lebih cerdas karena kita akhirnya juga bisa dibantu untuk melihat forecast atau ramalan cuaca. Oh, bahkan kita semua orang-orang awam kalau kita lihat awan, kita akan bisa lihat ini mau panas atau mau hujan. Oh, awan model begini ternyata pasti mau salju. Karena putih dan saudara, oh seperti ini pasti akan salju. Nah, saudara sekalian, kita tambah hari di negara ini akan semakin bisa menilai tentang apa yang akan terjadi. Dan saudara sekalian, secara rohani juga, Tuhan mau agar setiap kita bisa menilai zaman ini. Apa yang Yesus mau kita pelajari. Mari buka Alkitab kita dalam Matius pasal 24. Lihat ayat 32 sampai 36. Yesus mulai pengajarannya tentang akhir zaman dari Matius 24 dan seterusnya. Dan kita akan melihat ayat 32 sampai 36 dari Matius 24. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata, tariklah pelajaran. Belajarlah dengan cerdas. Dari perumpamaan tentang pohon ara. Atau fig tree dalam bahasa Inggrisnya. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Kamu tahu bahwa musim panas atau spring sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ucapkan bersama saya, sudah di ambang pintu. 2, 3. Ayat 3, 4. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini atau generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku atau firmanku tidak akan berlalu. Katakan amin. 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, ini saat apa? Saat kedatangan Yesus kembali yang kedua kali. Tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun atau Yesus pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebuah pelajaran yang harus kita cermati. Yesus berkata agar kita belajar dari perumpamaan tentang pohon ara. Dan Yesus menyimpulkan bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saya beri judul khotbah hari ini adalah sudah di ambang pintu. Ucapkan 2, 3, sudah apa? Di ambang pintu. Kalau saudara mengerti kalau kita sudah di ambang pintu, berarti sudah dekat waktunya. Kalau saudara ketika dari rumah saudara menuju gereja ini, dan kalau saudara sudah di ambang pintu gereja ini, berarti saudara hanya tinggal selangkah lagi, Anda pasti akan masuk ke gedung gereja ini. Nah, Yesus berkata buat kita semua, lihat ayat 32 sekali lagi, sampai 33 dulu, saudaraku. Lihat, Yesus berkata begini, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Dan pohon ara di sini adalah gambaran bangsa Israel. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Ini gambaran sebuah kehidupan muncul. Dan ini bicara tentang Israel merdeka. Tahun berapa, saudara? Tahun berapa? 1948.
Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Istilahnya kedatangan Yesus yang kedua sudah dekat. Ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saya mau tanya buat setiap saudara, siapa percaya Yesus sudah datang yang pertama kali di dunia ini 2000 tahun yang lalu? Kata bersama saya percaya. 2, 3. Tapi saya mau tanya saudara, apakah saudara percaya bahwa Yesus segera akan datang kembali yang kedua kalinya? Yang percaya kata bersama saya percaya. 2, 3. Nah saudara, kita belajar di generasi kita ini menarik sekali. Karena saudara percaya di generasi kita lahirlah bangsa Israel. Setelah sekian lama mereka akhirnya kocar-kacir, tercerai-berai ke berbagai negara, menjadi orang-orang yang merantau. Dan akhirnya melalui sebuah perjuangan yang panjang dan saudara sangat banyak taruhan nyawa. Akhirnya tahun 1948 merdekalah Israel. Ada seorang teman pengacara pernah memberikan sebuah buku tentang Israel. Saya baca dan itu buku yang sebetulnya sangat berat sekali. Bukan berat bukunya saudaraku, tapi bobotnya sangat dalam sekali. Dan ternyata diceritakan bagaimana dari pihak Palestina, dari pihak Israel, dan dari pihak tentara Inggris yang mewakili tentara perdamaian. Ternyata prosesnya begitu panjang dan begitu banyak taruhan nyawa. Untuk akhirnya 1948 Israel merdeka. Dan mari kita lihat saudaraku. Apa kaitannya dengan kita? Lihat ayat 34, perhatikan ayat 34. Ini yang harus kita waspadai. Aku Yesus berkata kepadamu, baca sama-sama yuk. 2, 3. Sesungguhnya apa? Angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini apa? Terjadi. Nah, saya pelajari ayat ini, maksudnya apa Tuhan? Ternyata saudara ada dua penafsiran dari ayat 34 ini. Penafsiran bahwa sesungguhnya angkatan ini, generasi ini tidak akan berlalu, tidak akan mati dulu sebelum semuanya ini terjadi. Ternyata saudara ini bicara apa? Tafsiran yang pertama ternyata bilang ini. Generasi yang mendengar Yesus berbicara waktu itu secara langsung sekitar 2000 tahun yang lalu. Pada waktu itu saudara 40 tahun kemudian. Ternyata tepatnya sekitar tahun 70 setelah Masehi. Mereka generasi yang Yesus pernah ngomong langsung. Melihat bagaimana Yerusalem, kota Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Roma. Nah kalau gitu Pak, apa hubungannya dengan saya hari ini? Tahukah saudara ini ayat juga punya penafsiran yang kedua. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ini bicara apa? Yang kedua adalah begini. Ternyata akan ada satu generasi yang lahir di sekitar saat Israel merdeka. Dan generasi itu adalah generasi yang akan melihat dengan mata sendiri tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara sekalian, Israel merdeka tahun 1948. Nah, dikatakan akan ada generasi yang akan melihat kedatangan Yesus yang kedua. Dan Anda tahu sebuah generasi, satu generasi sesuai dengan Alkitab itu berapa usianya. Lihat Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami berapa, baca keras, berapa? 70 apa? Tahun. Dan jika kami kuat, berapa lama? 80 tahun. Saya mau tanya dulu, stop. Siapa saudara di sini yang usianya pecap 80 tahun? Angkat tangan dulu. Oh, belum ada. Yang jicap 70 tahun. 70 tahun? Wah, dua orang ibu. Tepuk tangan yang meriah. Sehat, panjang umur. Dua ibu kita. Amin. Ya, kita rata-rata mungkin umur berapa? Jujur saudaraku. Hari-hari ini kira-kira umur manusia 80 tahun itu langka enggak? Langka. 70 tahun langka enggak? Langka. Ya kan? Berapa banyak orang paling banter usianya 50, 60 sudah innalillahi wa innalillahi raji'un. Tapi ternyata Alkitab berkata sebuah generasi sesuai Alkitab itu usianya 70 sampai 80 tahun. Nah, coba kita belajar gini.
Ingat ya, memang tidak ada orang yang tahu, dan jangan anggap bahwa saya menentukan tanggal. Tidak loh ya. Tapi paling tidak Yesus berkata, belajar dari perumpamaan tentang pohon ara ini. Nah, kita lihat saudara. Jadi gini saudara, pohon ara gambaran bangsa Israel merdeka tahun 1948. Jadi akan ada satu generasi yang melihat kedatangan Yesus, dan generasi itu sekitar 70-80 tahun usianya. Jadi perkiraannya, ingat ya, ini cuma tafsiran ya, bahwa rapture atau pengangkatan orang-orang Kristen yang siap, pengangkatan sebelum Yesus datang kedua kali, itu akan terjadi sekitar kapan? Nah, Anda tahu, 1948 kalau ditambah usia 70 tahun, itu akan masuk tahun berapa? Halo? 2018. Tahun depan kita masuk tahun berapa? 2014. Saudara. Kalau 70 tahun, tapi kalau sampai 80 tahun, paling tidak berarti 1948 tambah 80 tahun jadi berapa? 2028. Ini kan tidak tahu. Apakah pasti 70 tahun, atau 80 tahun, ataukah ternyata lebih singkat dari 70 tahun. Nggak tahu. Siapa tahu tahun depan, siapa tahu 2 tahun lagi. Tapi yang pasti, saudaraku, dengar ya. Benny Hinn bilang begini, kedatangan Yesus yang kedua, kata dia, sudah tidak lewat dari jari kita. Anda tahu? Ya, ini pun tidak ada yang tahu loh ya. Jangan pikir saya pastikan tahun berapa, tidak. Tapi paling tidak kita belajar nangkep. Oh, bilang kanan kiri kanan, sudah di ambang pintu. Ready or not, Jesus is coming soon. Siap atau tidak, Yesus akan segera datang kembali. Dan kalau saudara belajar membuka mata rohani saudara, saudara akan melihat hari-hari ini sebetulnya sudah semakin banyak hal-hal yang menyatakan nggak lama lagi dia datang. Makanya saya cuma pesan satu hal, yang belum menikah, menikahlah segera. Dan Anda berkata, Pak, utang saya masih banyak, haleluya. Kalau tiba-tiba diangkat, puji Tuhan. Ya, tapi kita belajar bersama-sama. Anda tahu, hari-hari ini ada muncul banyak hal yang aneh-aneh. Saya tidak sekedar mau menakut-nakutin saudara, tapi paling tidak kita tahu, ini loh zamannya. Kenapa, saudara? Saudara, baru-baru ini di Spain, di Spanyol, ditemukan di tepi pantai sebuah yaitu makhluk yang aneh sekali. Dan lihat bahwa ini terdampar dan berarti hidup sebetulnya. Tapi akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah mati. Lihat bentuknya seperti apa? Naga. Ya kan? Dan ini saudara dipercaya adalah bagian daripada ikan-ikan yang langka purbakala. Dan lihat bahwa next lagi lebih jelas. Ya, lihat bahwa bagian kepalanya juga itu sudah ada beberapa seperti tanduk. Ya, dan juga ekornya dan kakinya. Sudah lihat seperti naga. Dan lihat dalam Wahyu 13 ayat 11. Dan aku, Rasul Yohanes, melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dari dalam air, ya toh, dari dalam dasar bumi, dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara tentang seekor naga. Nah, saya percaya bahwa binatang ini bukanlah pasti ayat ini, tapi paling tidak sudah bisa nyimpulkan, lah kok muncul kayak begini? Berarti sebetulnya sudah diambang pintu. Oh Pak, itu kan di Spanyol. Bagaimana dengan di Amerika? Lihat, di California baru-baru ini ditemukan. Terdampar seekor ikan yang aneh sekali. Panjangnya 18 foot. Dan Anda tahu sekian banyak orang bisa angkat 18 foot sudah panjangnya. Dan ternyata ini jenis juga ikan yang purba. Nah, orang berkata mungkin global warming Pak. Makanya mereka dari dasar laut yang paling dalam pada keluar semua. Bisa jadi. Tapi paling tidak saudara sadar, di generasi kita ini sedang mulai banyak penggenapan. Belum lagi apalagi saudara. Selanjutnya lagi, Anda lihat bahwa itulah RFID atau chip hanya sebesar sebutir beras. Yang ternyata diteliti, cocoknya itu hanya bisa dimasukkan kemana? Ke tangan kanan, tidak bisa bagian yang lain, hanya bagian sini. Dan juga yang kedua hanya yang cocok adalah di dahi manusia. Kenapa? Karena ternyata diteliti tangan yang bagian sini, kanan, kiri tidak bisa. Kanan dan dahi. Hanya yang gelombang elektromagnetnya dalam tubuh kita stabil. Sementara yang lain tidak stabil. Jadi hanya di sini dan di sini. Dan Anda tahu saudara,
Di sekolah-sekolah sekarang sudah mulai, saudaraku. Di Amerika sudah mulai dibuat sebuah boneka. Supaya orang, anak-anak kecil di brainwash. Oh, masang chip itu nggak apa-apa kok. Baik untuk kesehatan. Untuk kalau sampai ada yang hilang, dilihat dari satelit bisa tahu. Tapi Anda tahu, ini berarti penggenapan. Berikutnya, Wahyu pasal yang ke-13 ayat 16 sampai 17. Dan ia, antikris, menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, bayi atau sampai orang tua, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Lihat, nggak bisa di bagian yang lain. Diteliti hanya bisa tangan kanan dan dahi. Yang ke-17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Walaupun punya duit cash, emas, nggak bisa jual beli, selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau antikris itu, dan atau bilangan namanya 666. Sudah tahu? Berarti sudah diambang pintu. Dan Anda ngerti, Alkitab banyak ayatnya. Yesus berkata, 2 orang di ladang. Kalau sekarang 2 orang di pabrik. Sama-sama pabrik karton mungkin. Satu diangkat, satu ditinggal. Lah Pak, yang diangkat belum terima gaji. Akan diberikan sama yang ditinggal. 2 orang sama-sama tidur, satu diangkat, satu ditinggal. Semua duit, semua perhiasan, semua barang-barang branded, sampai gigi palsu pun ditinggal. Dan harus tahu, saudaraku, saya cuma mau berpesan, sudah boleh ambil mobil saya, rumah saya, setelah kami sekeluarga terangkat. Kalau ada yang mau, nanti bisa tulis surat nama, saya hibahkan. Tapi siapa mau tertinggal, angkat tangan. Tapi siapa mau terangkat. Amin. Karena kalau yang tertinggal, mereka akan mengalami masuk aniaya antikris. Kalau tidak mau ikut tanda itu, maka akan tidak bisa jual beli. Ditangkap, disiksa. Bahkan kitab Wahyu berkata, pada zaman antikris akan ada masa penyiksaan seperti yang belum pernah terjadi, mengerikan, kejam daripada sebelum dunia ini. Anda tahu bahwa betul-betul itu akan terjadi. Sudah bisa bayangkan. Saya cuma mau pesan buat saudara, kalau satu hari tiba-tiba, ya toh, Anda datang ke gereja dan tiba-tiba, loh jam 10, ini sudah 10 lebih 5, kok pemimpin pujiannya nggak ada? Kok Pak Lukas nggak ada? Loh 10 lebih 30, pemain musiknya nggak ada semua, asalnya nggak ada. Pastikan terjadi apa? Jangan sampai tertinggal. Bagaimana dengan anak-anak kita? Pak, kalau yang bayi kan ikut iman orang tuanya. Betul, kalau masih bayi. Kalau sudah mulai umur 2 tahun, 3 tahun. Makanya bawa anak-anak kita. Saya berdoa apakah Anda rela. Anak-anak nanti, kita orang tua jangan kayak Superman. Atau mungkin Gatot Kaca. Sementara kemudian anak-anak kita tertinggal. Ayo, mari kita belajar. Jangan sia-siakan waktu yang sudah diambang pintu. Mari kita sadar Yesus segera datang kedua kalinya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, sekarang pertanyaannya begini. Pak, wah kalau gitu Pak, tak pulang Indonesia aja Pak. Sama Indonesian antikris juga sama. Saudara, cuman saya bisa cuma bayangin ya. Itu nanti akan dirubah sistemnya. Orang sudah tidak lagi pakai uang cash, tidak lagi pakai kredit card, cuman pakai sudah tahu semua kesehatannya, semua data di banknya, yaitu utangnya berapa ketahuan semua. Kemana dia pergi, nggak bisa sembunyi, langsung dicek. Jadi kalau sampai ada suami menghilang, ya ngomong kerja tapi ternyata pulangnya terlambat, istri tinggal telepon antikris. Tolong cari nomor suami saya itu namanya nih. Ternyata lagi di rumahnya Tuti. Ketahuan. Istri sudah ngomong tidak boleh shopping ya. Iya. Ternyata suaminya pulang. Lu kok enggak ada? Tinggal telepon ke antikris. Istri saya namanya ini.
Tahun, lagi di PPO. Philadelphia Premium Outlet. Saudara, mari kita belajar. Waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Nah, apa yang harus saya kerjakan, Pak? Sebelum Yesus datang kembali kedua kali. Nah, kalau Anda nanti baca di rumah dari seluruh pasal dari Matius 24 tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman, maka kita akan melihat di tengah-tengah semua evidence, semua bukti-bukti akan terjadi, perang banyak, kemudian banyak kelaparan, gempa bumi dan sebagainya. Ternyata saya mendapatkan ada 5 pesan Tuhan buat kita apa yang harus kita kerjakan sebelum dia datang kembali kedua kali. Yang pertama, lihat Matius 24 ayat yang keempat. Matius 24 ayat yang keempat, mari kita baca sama-sama. Matius 24 ayat yang keempat. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka keras, waspadalah supaya jangan ada orang yang apa? Yang menyesatkan kamu. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah waspadalah terhadap segala penyesatan. Kenapa? Seperti serigala yang berbulu domba. Mulai menyelinap. Dan orang yang tersesat tidak akan pernah sadar dia tersesat. Orang yang tersesat dia akan selalu berkata bahwa saya yang paling benar. Dan menganggap orang lain yang sesat. Dan ini berbahaya. Sudah tahu minggu lalu, waktu Bu Iin lagi khotbah jam 10, tiba-tiba ada seorang American gemuk, besar, nyelonong maju ke depan kan. Saya langsung tanggap, mungkin para usher mungkin lagi di belakang dan sebagainya. Nah, langsung saya datangi dan saya tarik ke dalam. Ya, ke belakang. Dia ngomong, saya dapat pesan Tuhan. Saya mau bicara. Saya bilang, tolong diem, kalau sampai kamu ganggu kebaktian, kita bisa berhak usir atau telepon 911. Karena itu hukum Amerika. Dan akhirnya teman-teman coba jagain, selesai kebaktian baru ditanya, siapa dia? Anda tahu siapa? Mormon. Ya, mereka, orang itu adalah aliran Mormon. Dan dalam arti dalam doa peperangan kita, arak-arakan, kita juga sedang hancurkan spirit Mormon. Dan rupanya secara spirit mereka sadar. Mereka merasa terancam. Makanya mereka mencoba maju untuk mau membagikan ajaran Mormon. Dan saya mau beritahu saudara, Mormon itu sesuatu ajaran yang menyatakan bahwa Yesus cuma sekedar nabi yang berkuasa. Tetapi bukan Tuhan, bukan Allah pencipta. Padahal Alkitab mengatakan, setiap ajaran yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah, itu adalah ajaran antikris. Dan mari kita percaya bahwa kita harus betul-betul mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang benar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Tapi hari-hari ini akan juga sedang muncul begitu banyak pengajaran-pengajaran yang mengaku Yesus Tuhan. Tetapi akhirnya ternyata berusaha mencoba menghilangkan bagian-bagian yang lain dari Alkitab. Dengan berkata bahwa ini zaman anugerah, zaman kasih karunia, the grace, kemudian nggak perlu lagi kita pakai perjanjian lama. Oh, yang lama itu perjanjian lama adalah Taurat. Sudah nggak perlu lagi kita hanya perjanjian baru. Dan yang mengerikan saudara, hanya demi mendukung ajaran yang disampaikan, maka ada sebuah pengajaran yang disampaikan begini. Oh, yang disebut perjanjian baru itu bukan waktu Yesus lahir di dunia. Karena Yesus waktu lahir, dia mengajar, dia ngomong banyak tentang Taurat. Kalau Anda baca dalam Matius 5, perjanjian baru, Yesus berkata kan, jangan berzina. Tapi kalau kamu pria, mandang wanita, terus kamu terangsang, itu berarti kamu sudah berzina dengan wanita itu dalam hatimu. Oh, Yesus lebih ketat soal kekudusan daripada Taurat, perjanjian lama. Nah, akhirnya demi membenarkan teorinya, akhirnya apa yang terjadi? Oh, itu waktu Yesus masih hidup, bukan perjanjian baru, itu masih perjanjian lama. Lah, kapan perjanjian baru? Sejak Yesus mati di kayu salib, dan kemudian dia bangkit, itulah mulai perjanjian baru. Wah, ngaco, saudara. Padahal jelas Maliaki adalah kitab terakhir dalam perjanjian lama. Dan jedanya dalam 400 tahun. Sejak Matius pasal pertama, itulah permulaan perjanjian baru. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bahkan akhirnya dikatakan bahwa kitab Wahyu yang di perjanjian baru di bagian terakhir. Oh, karena di situ ada banyak, Yesus berkata, firman berkata, kalau kamu tidak mau bertobat, aku muntahkan. Kalau kamu tidak mau bertobat, kamu akan aku buang ke neraka.
Maka akhirnya dikatakan begini, oh Wahyu itu bukanlah perjanjian baru. Ngaco. Padahal kitab Wahyu pasal terakhir, ayat yang terakhir berkata, siapa menambahkan atau mengurangkan firman yang tertulis, maka dia akan berurusan dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita percaya, Yesus tidak pernah berkata, aku membuang hukum Taurat. Tapi dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menyempurnakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, mari kita belajar. Kenapa? Kalau tidak, gini ya saudaraku, ada orang bingung, Pak, lah yang benar yang mana dan sebagainya, patokannya apa? Dua. Pertama, apakah sesuai Alkitab keseluruhan? Tapi kalau hanya cuma satu Alkitab dicomot, yang lain berusaha dibuang, something wrong. Tapi yang kedua adalah kita bisa lihat dari buah-buahnya. Katakan amin. Yesus kan bilang begini, kita bisa tahu ini pohon baik atau jahat dari apanya? Dari buahnya. Oh, dari buahnya yang kita cicipi, wih asem. Ternyata pohonnya jelek. Wih manis buahnya. Ternyata pohonnya baik. Nah, sudah tahu? Ada ajaran kasih karunia atau anugerah yang tidak seimbang. Yang akhirnya membuat orang jadi apa? Lumpuh secara rohani. Dengan sebuah teori Yesus di atas kayu salib sudah berkata, it is finished, sudah selesai. Berarti apapun Yesus sudah selesaikan. Nah sekarang kita setelah terima anugerah, gak perlu lagi berbuat apa-apa. Santai saja, rileks saja. Gak usah ke gereja. Kalau ternyata gereja itu tidak sesuai dengan ajaran kita, anugerah. Gak usah lagi peperangan rohani. Ngapain ngusir setan, ngapain arak-arakan, ngapain lakukan itu semua. Saudara, mari kita belajar. Bukankah Yesus setelah dia bangkit dari kubur, dan pada waktu dia naik ke sorga, dari Bukit Zaitun, Anda kalau baca dalam Markus 16, ayat 17-18. Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, berarti dia sudah dalam zaman anugerah. Dia berkata apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Yang kita semua terima anugerah dalam Yesus. Katakan amin. Apa tanda-tandanya? Kita akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kita meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Dan kita percaya, kita diberi tugas mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kita lakukan peperangan rohani karena justru anugerah memampukan memberi kita kuasa menang atas segala kuasa kegelapan dalam peperangan rohani. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau nggak ada yang pergi nginjil, kalau nggak ada yang pergi untuk melayani, untuk nginjil, untuk peperangan rohani, siapa yang menyelamatkan mereka? Oh, biarin tenang saja. Kita rileks nikmati anugerah. Nanti mereka selamat-selamat sendiri. Kalau memang ditetapkan. Nggak mungkin. Karena Roma berkata, siapa yang bisa percaya kalau tidak ada yang pergi memberitakan kepada mereka. Ayo bangkit supaya saudara dan saya tidak dilumpuhkan secara rohani. Mari kita belajar untuk waspada terhadap segala penyesatan. Yang mengerti, katakan amin. Nah saudara, ada juga yang berkata, Pak, ada yang berkata bahwa apa yang disampaikan Pak Petrus dan Bu Iin itu sesat Pak dan sebagainya. Saudara-saudara, kan tidak ada di Alkitab. Siapa bilang? Arak-arakan ada nggak di Alkitab? Oh ada. Lihat bagaimana Daud, Raja Daud, dia membawa tabut perjanjian para imam dari rumah Obed Edom menuju ke Yerusalem. Mereka dengan begitu banyak orang, dengan tari-tarian, mereka bersorak bagi Tuhan. Bahkan lebih hebat, baca di Alkitab. Setiap 6 langkah berhenti, kerbau sembelih, dikorbankan, anak domba disembelih. 6 langkah lagi maju, disembelih lagi. Saudara tahu, itu semua ternyata luar biasa. Ya kan? Dan mari kita belajar. Dari buahnya kita bisa lihat. Kalau ada orang kena ajaran tertentu, dan kemudian mulai tidak mau ke gereja, dan merasa bahwa oh nggak usah ke gereja, di rumah aja cukup, dan sebagainya. Jelas dari buahnya tidak baik. Tapi kalau saudara semakin menyala-nyala, rohmu bangkit, dan engkau betul-betul mengklaim janji Tuhan, dan engkau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, percayalah dari buahnya kita akan menikmati anugerah yang lebih dahsyat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Yang kedua, lihat Matius pasal 24 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang, atau kabar-kabar tentang perang, sesuatu goncangan di bumi. Namun berawas-awaslah. Baca 2-3. Jangan kamu apa? Gelisah. Kata bersama saya tidak boleh gelisah. 2-3. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahnya. Nah, saudara, Tuhan memerintahkan yang kedua adalah apa?
jangan gelisah. Kata bersama saya, jangan gelisah. 2, 3. Pegang dada masing-masing, katakan, saya tidak boleh gelisah. 2, 3. Lihat kanan kiri, katakan, kamu tidak boleh gelisah. Amin. Artinya begini, saudara. Jangan gara-gara sudah mendengar berita Yesus mau datang dan sebagainya. Waduh, kalau begitu ngapain kerja ya? Ngapain ya? Sudah semuanya di gereja aja dan sebagainya. Jangan gelisah. Tetap kerjakan tugas saudara, kerja dan biayai keluarga saudara dengan baik. Saya percaya Tuhan mau berkata, jangan gelisah. Tetaplah kerjakan dengan sebuah hati yang penuh damai. Katakan amin. Dan gak ada masalah. Tapi setelah sekian tahun gedung itu berfungsi sebagai perkantoran, tiba-tiba orang kaget karena di pilar yang gede tiba-tiba retak. Retak hari tambah besar. Dan orang kaget, apa yang salah? Mereka cek ke kontraktornya, apakah ada yang ternyata salah campuran semen dan sebagainya, komposisinya, apa ada yang koruptor, yang dikurangi bahan-bahan tertentu. Mereka cek semua, tepat. Lah kok retak, kenapa? Ternyata saudara akhirnya dibuatlah penelitian yang sebetulnya harganya, mahalnya bukan main. Di sekitar pilar itu akhirnya dikasih penyangga-penyangga yang lain. Dan retakan itu mulai dibongkar, dilihat. Anda tahu? Benih kecil yang sekian tahun yang lalu masuk. Ternyata mulai berakar, bertunas. Dan membuat sebuah keretakan yang tambah hari tambah besar. Dan bisa membuat gedung itu mengalami kerobohan. Saudara, akhirnya diputuskan. Itu pilar gede harus dibongkar semua. Dan dicor lagi. Dan katanya biayanya akhirnya sama besarnya dengan biaya pembangunan seluruh gedung itu. Hanya gara-gara sebuah benih yang kecil. Jangan sampai di hati kita, tanpa kita sadar ada benih kepahitan, benih kebencian, benih kekhawatiran, benih dendam, benih kegelisahan, yang satu hari yang saudara ternyata bisa membuat hidup kita mengalami keretakan, kehancuran. Saya berdoa dalam nama Yesus. Di tengah situasi seperti apa, Tuhan berkata, ini aku, jangan takut, jangan kamu gelisah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini mungkin sudah mengalami banyak masalah, keadaan yang di luar dugaan saudara. Tetap pesan Tuhan, ini aku Tuhan, jangan takut. Kata bersama saya, jangan takut. 2, 3. Alkitab berkata, katanya orang. Dari Kejadian sampai Wahyu ada lebih dari 365 kata. Jangan takut, jangan takut. Dan ingat nanti di peristiwa Natal, pesan pertama yang disampaikan malaikat Tuhan kepada orang-orang di padang gembala dan kepada Maria, semuanya apa? Jangan takut, jangan gelisah. Tantangan boleh terjadi, tapi Tuhan berkata buat kita, jangan takut, jangan gelisah. Aku Tuhan yang akan membela hidup orang yang berharap kepada Dia, yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jaga hati. Yang ketiga, lihat sekarang Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Yesus berkata apa? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi orang yang apa? Bertahan sampai pada kesudahannya akan apa? Selamat. Kata bersama saya, bertahan sampai akhir. 2, 3. Saudara, yang ketiga pesan Tuhan buat kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua adalah apa? Bertahanlah sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Mungkin kau sedang mengalami keadaan yang berat. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan gereja. Jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan. Teruslah Anda bertahan sampai akhir. Karena Anda harus tahu, kalau sudah waktu kairos Tuhan, semua air mata kita diubah menjadi tari-tarian di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau Anda baca kitab Rut di perjanjian lama setelah kitab Hakim-Hakim, ada sebuah keluarga dari Bethlehem, Yehuda, Israel. Keluarga Elimelek dan istrinya Naomi, dan 2 orang anaknya Mahlon dan Kilion. Kalau Anda mengerti bahwa nama Elimelek artinya Tuhan adalah pemerintah dalam hidupku, dan Naomi arti namanya bagus sekali, sweetness, kemanisan. Tapi apa yang terjadi? Alkitab berkata satu hari Bethlehem mengalami kelaparan.
Arti nama Bethlehem adalah apa? Rumah roti. Melarat. Padahal waktu dari Bethlehem, waktu kelaparan mereka keluar dari Bethlehem ke Moab, mereka adalah orang kaya. Bagaimana tahu Pak? Kalau Anda baca dalam seluruh kitab Rut, Naomi waktu balik ke Bethlehem, dia berkata, dengan tangan penuh aku tinggalkan Bethlehem, tapi dengan tangan kosong aku balik. Artinya apa? Dengan tangan penuh artinya Elimelek dan Naomi waktu tinggalkan Bethlehem mereka kaya raya. Tapi waktu tinggalkan Bethlehem tidak semakin baik, tambah habis dan kehilangan orang-orang yang dicintai. Saudara-saudara, balik kembali ke Bethlehem, balik kembali ke Yesus. Bukankah firman berkata, nama Yesus adalah menara yang kuat, dan orang benar berlari kepadanya dan menjadi selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Bertahan sampai akhir. Hidupmu mungkin berat, jangan pernah putus asa. Bertahan, kata bersama, bertahan. 2, 3. Mungkin hari ini pernikahanmu terasa berat, bertahan. 2, 3. Mungkin ekonomimu, keadaanmu, kesehatan agak berat, jangan kata bersama saya, bertahan. 2, 3. Belajar bertahan. Kenapa? Sampai akhir. Karena begini saudaraku, saya berdoa untuk tahun depan 2014. Tuhan, tema tahun depan apa? Tahun ini kan from glory to glory. Dan akhirnya beberapa hari yang lalu waktu saya sembahyang, Tuhan jelas ngomong, kasih tema tahun 2014, Amazing Grace, anugerah yang ajaib. Kok gak ada yang tepuk tangan saudaraku? Amin. Amazing Grace. Dan waktu saya ngobrol dengan beberapa mbak yang lain, mereka, kok sama? Bukan soal temanya, tapi mereka begini. Mereka juga dapat gini, tahun depan 2014 adalah tahun di mana penggenapan janji Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Percaya, tahun depan jadi kenyataan. Lebih meriah lagi. Lebih meriah, katakan amin. Bertahan sampai akhir. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan. Yang keempat sekarang, apa yang Tuhan pesankan buat kita menjelang kedatangan yang kedua? Lihat sekarang Matius 24 ayat 42. Ayat 42. Yesus berkata begini, karena itu berjaga-jagalah. Kata bersama saya, berjaga-jagalah. 2, 3. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara-saudara, yang keempat, berjaga-jaga sebagai tentara. Kenapa, saudara? Karena kalimat berjaga-jagalah di sini bukan berarti Anda di tempat tidur lagi cuma melek, sambil leye-leye, enggak buat apa, tidak. Tapi kata berjaga-jaga di sini saya pelajari artinya apa? Seperti tentara, pasukan yang berjaga-jaga, siap. Bicara tentara berjaga-jaga, saya masih ingat waktu kami ke Israel, ada yang memberkati juga ke Eropa, dan waktu di London, di Inggris, Anda tahu saudara, ternyata kan orang suka mau foto sama tentaranya Inggris. Masih ingat film Mr. Bean? Ya, ada tentara baju merah diem, terus itu topinya yang bulu yang tinggi kotak kayak apa namanya, kayak es krim gitu. Ya kan? Nah, Anda tahu kan, itu kan tentara berjaga-jaga, diem. Nggak boleh gerak loh. Diem. Nah, yang lebih menarik begini. Waktu di jalan yang ramai banyak turis, menuju ke istana Buckingham, ternyata ada tempat gedung parlemen. Dan juga dekat dengan rumahnya Margaret Thatcher almarhum. Orang banyak, kan kita juga kerumun. Ternyata Anda tahu, di depan tempat parlemen mereka ada 2 tentara Inggris naik kuda. Jadi di atas kuda, kudanya menghadap ke jalan, dikerumunin banyak turis mau foto. Dan Anda tahu tentaranya diem. Waktu kemudian giliran antri dan saya mau foto mendekat kan, begitu mendekat sudah, enggak terlalu dekat loh dengan kuda, karena diberitahu ada tulisan, jangan terlalu dekat dengan kuda, terkadang dia bisa menggigit. Rupanya kalau kudanya binal juga sudah. Bagi tahu pendeta gemuk dan ganteng ini sudah, berbahaya, pelecehan ketawanya sudah. Jadi sudah saya nggak mau terlalu dekat, tapi Anda tahu hanya semeter kurang lebih mau foto, nggak tahunya saya masa ampun sudah. Ternyata tuh naik kuda, tentaranya diem.
itu kuda juga berjaga-jaga. Saking berjaga-jaganya. Jadi kuda itu sampai berdiri, tidak gerak-gerak sekian lama. Ternyata dia juga buang sesuatu. Dan buangnya itu sudah karena berjam-jam. Dan bukan sedikit, cukup banyak juga. Buang sesuatu, apa itu jangan tanya. Nah yang saya heran begitu, saya baru mendekat aja, wih baunya sudah. Saya masih ingat kalau sudah kena kotornya kuda, itu Anda ngerti? Saya kalau ke Gorontalo, ke Sulawesi Utara, itu kan dulu banyak naik bendi, naik dokar. Dan itu kudanya memang di belakangnya dikasih pampers. Tapi kan banyak juga yang jatuh-jatuh di jalan, terus kena matahari kering, kena bau, kena mobil jalan, jadi itu serbu-serbunya nyebar. Saya jalan kaki kadang, sampai ke kepala itu pusing. Nah saya begitu mendekat mau foto, wow, kembali ku ingat Gorontalo. Dan Anda tahu saya heran, tentaranya itu berjam-jam. Menurut saudara apa penciumannya sudah rusak? Saya coba liatin ada satu yang pakai kumis sih, saudara. Kumisnya tebel, kayak orang Indian gitu ya, orang India. Kumisnya tebel. Oh mungkin kalau kumisnya tebel ada filternya, saudara. Mungkin sebagian dikasih Versace di sini dulu, saudara. Jadi agak lumayan lah. Yang satunya orang bule putih, saudara. Dan tidak ada apa-apa. Kok tidak bau? Ayo, itu berjaga-jaga tentara. Siap. Kita sama siap. 2, 3. Amin, bro. Nah, Anda tahu? Kata berjaga-jaga sebagai tentara artinya apa? Tuhan mau membuat kita sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Kata gereja atau jemaat Tuhan dari kata eklesia artinya adalah sebuah pasukan. Dan saya bersyukur Kamis kemarin kita sudah mulai di Philadelphia, dalam doa malam kita gabung dengan pelatihan Saya Tentara Kristus. Kurang lebih sekitar 150 orang yang hadir. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebelum terlambat saya himbau setiap saudara, ayo yang mau bangkit menjadi tentara-tentara Tuhan hadir Kamis. Jam 9 malam kita sudah selesai, 7:30 sampai jam 9. Dan Anda tahu saudara, saya melihat begini, ini waktunya kita bangkit. Kenapa? Saudara, karena kalau kita cuma jadi jemaat biasa, loyo, habis. Kalau sudah jadi tentara yang berjaga-jaga, lihat, kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tentara Kristus akan diajar, kami ajar bagaimana peperangan rohani. Nanti akan lebih dalam lagi, bagaimana kita melakukan tindakan profetis untuk menduduki semua Amerika untuk Yesus. Dan sudah tahu, mungkin ada orang bilang, Pak, doa peperangan itu apa ada gunanya sih? Saya mau beritahu saudara, ada kesaksian tahun 2010. Tim Indonesia itu bilang begini, satu hari mereka diperintahkan Tuhan tahun 2010, keliling Indonesia khusus daerah-daerah yang terkenal angker. Yang terkenal kuasa kegelapan yang kuat. Katanya termasuk tempat Nyi Blorong, ya, Nyi Roro Kidul. Dan mereka doa peperangan di sana, di pantai selatan dan terjadi banyak. Sampai dukunnya aja saudaraku, itu marah karena tahu belum doa peperangan, tapi marah karena ada sesuatu roh yang terjadi. Anda tahu? Salah satu tempat yang mereka diberitahu Tuhan untuk diperangi. Di Jawa Timur ada terkenal Gunung Kawi. Dan apa yang terjadi? Sebelum mereka ke Jawa Timur, mereka sembahyang. Doa peperangan dulu. Dan mereka cari print fotonya Gunung Kawi. Sebuah kelenteng. Sembahyang, doain dan sebagainya, bla bla bla, tengkingin semua setan dan sebagainya. Terus fotonya dibakar dengan api. Mereka beriman bahwa Tuhan akan membuat semua roh jahat di sana ditaklukkan. Dan dirubah supaya orang tidak menyembah berhala dan tidak cari kepada pesugihan dari si iblis. Tapi orang akan datang kepada Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan Anda tahu, beberapa hari kemudian ada tim mereka yang nari pakai banner di depan kelentengnya di Gunung Kawi. Nari, saudaraku. Ya banner itu sudah pikir apa itu cuma show. Bukan. Itu menyerukan nama Yesus. Kayak Musa ngangkat tongkatnya. Dan Tuhan disebut Jehovah Nisi. Tuhanlah panji-panji. Dan mereka berseru, mereka deklarasi, tengking setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ada kelenteng itu. Anda tahu, waktu mereka lagi tengking, saudara, mereka begitu. Itu penjaga kelentengnya lari keluar, marah-marah. Kenapa? Secara roh mereka sadar, ada yang nyerang ini. Dan kalau Anda tahu, keesokan harinya, tahun 2010, nanti Anda lihat di berita, cari file berita. Akhirnya ternyata kelenteng Gunung Kawi, entah bagaimana karena lilin, kebakar habis. Dan patung mereka yang 8 meter dari emas murni, berapa miliar?
lumer semua, leleh. Kalau Anda ngerti kan kalau kebakaran rumah kan, kalau emas batangan paling cuma angus. Ini enggak, leleh semua. Kita tidak bersuka cita karena kebakarannya. Tapi Anda tahu, paling tidak kita tahu, nama Yesus lebih besar daripada yang lain. Tepuk tangan yang mereka katakan amin. Katakan haleluya. Berjaga-jaga sebagai tentara. Yang kelima, yang terakhir. Apa yang harus kita kerjakan? Lihat Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang, waktu Yesus datang. Saudara, siapa mau hidup bahagia? Angkat tangan. Kalau saudara mau bahagia, apa yang harus kita kerjakan? Yang kelima terakhir, tetap setia mengerjakan tugas sampai akhir. Saudara, saya dan keluarga, istri dan anak-anak, kami punya komitmen. Kami akan tetap melayani Tuhan sepanjang umur hidup kami. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan. Amin. Luar biasa. Hujan berkat salju di luar. Ya, tebal juga lumayan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Ternyata mungkin dalam pelayanan kita bisa mengalami kejenuhan, mengalami tantangan, pergumulan. Tapi saya bersyukur, saya bersuka cita, dan saya bangga kalau saya boleh menjadi gembala bagi setiap saudara di tempat ini. Amin. Kenapa? Saya tahu saudara kita melewati berbagai macam ujian-ujian. 2006 Desember kebakaran gedung yang kita sewa dan ada banyak pergumulan. Saya bersyukur istri saya ketika keguguran anak kami. Dia berkata, Tuhan, Engkau boleh ambil apapun juga. Asal jangan ambil Yesus dari hidup kami. Dan dengan lirangan air mata kami tetap berkata, sepanjang umur kami mau melayani Tuhan. Kalau sebuah profesi dokter, profesi pengacara, satu hari bisa retired. Tapi percayalah, melayani Yesus sepanjang umur tidak boleh pensiun. Tepuk tangan yang meriah untuk kami. Amin. Mungkin ada saudara yang berkata, Pak, apa sih gunanya melayani? Oh dahsyat. Ada beberapa yang bersaksi, ikut arak-arakan, walaupun Anda tahu ada banyak tantangan, dan paginya ada kecelakaan, ada satu orang yang meninggal, tapi kita lihat hujan juga, tapi kita komitmen, apapun terjadi, tetap kita lakukan. Sampai ada yang tanya, Pak, jadi enggak? Tetap jadi. Karena kita tahu ada sesuatu terobosan akan terjadi. Saya enggak melebih-lebihkan, saudara. Ini orang-orang yang saksi. Habis selesai arak-arakan, mereka ada yang pulang ke rumah, lihat komputer. Karena ini orang sudah nunggu sekian lama green card-nya. Dan Anda tahu pada waktu lihat cek ke komputer imigrasi, kaget. Granted hari itu, green card-nya segera akan dikirim. Kok lemas begitu? Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan. Amin. Bahkan tadi pagi ada yang datang sama saya jam 8 sebelum kebaktian. Nunjukin. Ada tanda Liberty di kartu. Pak, oh saya bilang, luar biasa. Saya imani semua sudah juga akan alami. Amin. Lalu ada yang bersaksi, Pak habis arak-arakan. Ternyata beberapa hari kemudian, bos saya waktu kasih gaji, ternyata dia berkata, aku naik gaji kalian. Loh di masa kayak begini, gaji naik. Loh, ada yang suka cita sih? Dari wajah ini, kenapa kok dia bukan saya? Lah itu si iri sudah tahu. Ayo tetap setia mengerjakan tugas sampai akhir, katakan amin. Gini ya, jujur saya ngomong sama saudara terus terang. Semalam saya tuh nyembah Tuhan. Terus saya ngomong sama istri saya gini, Ma, tahu nggak? Alasan Tuhan berkati kita sekeluarga. Yesus saya ngomong, yuk karena kita nabur. Oke, baik. Karena kita setia. Oke. Cuman saya bilang begini. Karena kami sadar, Tuhan ngajar gini. Ada cukup banyak orang yang pernah kami tolongin. Kami tolongin baik masalah imigrasi, masalah ekonomi, atau masalah apalah. Ya kan? Kita layani, kita tangani. Dan rupanya satu hari pembalasannya
justru bukan sesuatu yang menyenangkan kami. Justru menyakitkan kami. Saya masih ingat beberapa orang waktu di penjara berkata, tolongin Pak, kalau saya bebas, saya janji tiap hari ke gereja. Saya akan pel gereja tiap hari. Saya juga awalnya tersentuh ikut nangis. Dan Anda tahu setelah keluar, mereka kerjakan. Tapi sekian lama, wes. Bablas. Tapi Tuhan ingatkan, jangan pernah berhenti. Karena Tuhan ngomong ini, justru karena mereka balas tidak baik, dan kamu tetap kerjakan dengan setia, aku beri upah yang lebih lagi. Tepuk tangan yang meriah. Bukan dari orang-orang itu, tapi Tuhan bisa punya banyak cara. Udah ada yang amin, amin. Jadi kalau sudah nolong orang disakiti, jangan kecewa. Tetap aja buat baik sama yang lain yang membutuhkan. Nanti lihat, Tuhan bisa ganti dengan cara orang yang berbeda. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Dan lumayanlah, tahun depan sudah ada yang bilang sama saya, Pak, Summer mau kemana? Saya bilang ya, saya rencana sih mungkin ke Cina lah. Karena kami setahun sekali baru vacation dan pakai biaya kami sendiri, ya toh, untuk sekeluarga. Tapi kalau saya pelayanan Indonesia, saya sering kaliannya sendiri karena isi saya dampingi anak-anak dan juga dampingi gereja ini. Tapi teman ini bilang nih, Pak, kami berencana, ayo ikut tahun depan. Kan kemana? Ke Eropa bagian atas. Kita supaya tidak bingung, keluar masuk koper kayak waktu di Israel. Kita naik aja kapal pesiar yang termewah. Dan berangkat dari Turki sampai berakhir ke mana? Italia. Kota-kota tiap hari sampai suatu tempat, turun lihat kota, balik lagi di hotel, di kapal pesiar, jalan lagi. Saya bilang, yang bener. Ya sekalian bagi firman buat kami. Saya coba lihat di internet, kira-kira berapa? Astagfirullahaladzim, saudaraku. Haleluya, benar harganya. Karena itu bintang 5. Dan Anda tahu, saudaraku, saya cuma bersyukur, Tuhan terima kasih. Bahwa kalau kita setia sampai akhir, terus kerjakan, walaupun ada yang nyakitin, enggak apa-apa, tenang. Upahnya lebih besar. Udah ada yang amin. Mungkin ada yang bilang, Pak mau ikut Pak? Boleh. Masuk koper. Kenapa? Jujur. Waktu saya ngomong sama istri saya ngomong sama anak saya. Dulu papamu itu sebelum nikah pernah janji. Tapi tidak ditepati. Saya kaget, janji apa? Sepatu kulit durian. Dulu pernah ngomong mau kapal pesiar. Tapi sampai sekarang sudah nikah sekian lama belum pernah sekalipun naik kapal pesiar. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa buka jalan. Jadi ayo tetap setia, kerjakan tugas sampai akhir. Nanti tak kasih fotonya, amin dong. Fotonya aja, ya kan. Karena saya sudah lihat dalamnya, kamarnya di dalam kapal itu, waduh saudara ya. Dan 24 jam buffetnya terbuka. Sampai restoran Jepang yang terbaik. Namanya itu ada 24 jam. Jadi makan sepuasnya. Entertainnya, bioskop, jacuzzi, kolam renang, mau pijet juga gratis. Dan kemudian jadi mungkin saya akan sama istri pijet 24 jam ayo. Sampai sampai bener-bener leko semua saudara. Nah saudara lihat. Tapi enggak pernah lewat dari yang namanya pergumulan, enggak apa-apa. Terus setia sampai akhir mengerjakan tugas. Lihat hasilnya adalah kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kesimpulannya apa? Kedatangan Yesus yang kedua sudah di ambang pintu. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, waspadalah terhadap segala penyesatan. Yang kedua, jangan pernah gelisah. Yang ketiga, bertahan sampai akhir. Keempat, berjaga-jaga sebagai tentara Tuhan. Dan kelima, tetap setia. Kerjakan tugas sampai akhir. Tuhan, hamba sudah sampaikan pesan. Kedatanganmu yang kedua sudah di ambang pintu. Kami tahu sekarang apa yang harus kami kerjakan. Mari arahkan hatimu ke Tuhan.